Penyamaan persepsi aja dulu ya, bagaimana kita menyikapi fungsional ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab kita sebenarnya. Nah, jadi banyak bahwa Jafung ini adalah selain tanggung jawab dosen juga menjadi tanggung jawab universitas. Benar adanya kalau seandainya universitas ini tidak memberikan ruang terhadap kita, tentu dalam pengurusan Jafung ini tidak akan mengalami sebuah kendala. Nah, ketika saya waktu itu masih menyandang pangkat lektor sampai kepada guru besar, peranan perguruan tinggi itu sangat besar. Jadi nanti sebenarnya saya ingin, kalau profesor itu kan juga tugasnya memprovokasi gitu ya, jadi provokator. Nah, Universitas Nurul Hasanah kalau dia mau mencapai kepada grade dalam arti kata akreditasi yang lebih tinggi, salah satunya adalah kepangkatan dosen. Karena sama-sama kita tahu dalam akreditasi yang dihitung angkanya, mulai dihitung angkanya itu kan ketika kita memegang pangkat lektor, asisten ahli itu masih dianggap nol. Kalau lektor itu sudah angka 1, lektor kepala angka 2, guru besar angka 3 dan 4. Sorry, lektor itu 2 ya. Jadi ini yang harus kita pacu, karena dengan tadi saya dengar jumlah dosen itu hanya 15 atau berapa ya? Yang stay itu 15, bukan berarti 15 ini tidak merupakan aset yang sangat penting ya. 15 ini merupakan aset yang sangat penting bagi UNH. Jadi oleh karena itu kemarin Pak Rektor tolonglah bantu saya untuk memberikan semacam inilah ya pengetahuan sehingga mereka bisa mandiri di dalam mengurus kepangkatan. Namun daya dukung yang sebenarnya harus diberikan yaitu oleh pihak universitas. Sebenarnya dukungan ini bukan hanya sekedar dukungan ayo semangat gitu enggak, tapi dukungan baik secara moral maupun material itu biasanya tidak bisa dihindari. Namun nanti di dalam kita menyusun kurikulum, sebenarnya nanti akan nampak peranan dosen dan keilmuan itu di dalam kontribusinya terhadap perkembangan universitas. Nah, mungkin material ini dirasakan oleh ya nggak apa-apa. Kalau yayasan dengar nggak apa-apa ya, karena memang seperti itu. Karena saya sebenarnya dulu pernah sampai sekarang saya duduk di monitoring evaluasi LLDP. Waktu LLDP wilayah 1 saya pernah ke Kota Candi tapi meriksa Gunung Leuser. Nah, jadi saya sering memberikan gitu. Jadi silakan aja kalau yayasan mau dengar dan sebagainya, dan memang ternyata seperti itu. Kalau secara finansial tentu bayangan yayasan ini terlalu berat. Wah, kalau saya bantu terlalu berat. Maka nanti jalan keluarnya adalah segala apa yang kita lakukan itu harus dikontribusikan kepada KPI. Nah, jadi KPI inilah nanti yang mengukur. Saya pikir nanti wakil rektor 1 paham betul soal KPI itu ya. Jadi KPI inilah nanti yang akan membentuk insentif yang didapat oleh dosen dalam tanda kutip mendukung kepangkatan. Jadi kalau kami di Prima itu gaji pokok ada, tetapi setiap dosen akan mempunyai gaji yang berbeda tergantung kepada KPI-nya. Makin banyak dia meneliti, makin banyak dia menulis, makin banyak dia pengabdian dan lain sebagainya, maka KPI-nya akan menentukan di mana range gaji kita. Nah, itu biasanya diberlakukan 6 bulan setelah kita menyampaikan laporan-laporan KPI kita. Nah, sebenarnya hal ini nanti yang akan kita coba desain ya kepada pimpinan, sehingga dalam arti kata kan tidak merasa sia-sia gitu ya. Dosen berbuat ya harus dihargai, dosen berbuat ya harus diberi apresiasi seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan Universitas Prima Indonesia itu sekarang sudah memiliki guru besar hampir 12 orang. Jadi bantuan-bantuan seperti itu. Nah, supaya ya buat jurnal mahal ya Bu ya, buat buku apalagi gitu ya. Nah, tetapi kalau itu misalnya menjadi sebuah
sebuah program yang berkaitan dengan kinerja kita itu rata-rata struktural ya. Kalau rata-rata struktural enak nih sebenarnya. Jadi kalau struktural pun bisa kita tempelkan kepada KPI dan ketercapaian yang akan dia. Ketika tercapai, ya yayasan dalam hal ini atau pimpinan dalam hal ini ya tidak memberikan apresiasi. Nah, itulah salah satu langkah yang kami lakukan saat itu dan masih berlaku sampai sekarang. Inilah yang menyebabkan gairah untuk menaikkan kepangkatan itu semakin tinggi. Belum lagi pendidikan, ya, belum lagi S1, S2, S3, ini kan belum lagi gitu ya. Nah, apalagi mungkin dalam kategori universitas ini sangat sulit merekrut dosen baru misalnya ya. Nah, bisa dipakai dengan jalur alumni, misalnya alumni yang berbakat, alumni yang sekolahkan S2, kemudian jadikan dosen dan sebagainya. Banyak sebenarnya program untuk meningkatkan ini. Namun semua terpulang kepada kita semua. Apakah kita mau memberikan kontribusi dan sebaliknya apakah yayasan juga mau menghargai kan seperti itu. Jadi take and give-nya jelas. Kalau di swasta itu jelas. Baik. Kalau kita melihat apa sih peranan dan kewajiban dosen kan itu pertanyaannya. Jadi kalau kita mau menuntut hak, tentu kita harus memberikan kewajibannya dulu. Jangan menuntut hak, tapi kewajibannya nggak diberi, gitu ya. Jadi ini harus sejalan. Nah, pada saat ini sebenarnya peranan dosen itu lebih ringan dibandingkan dosen saat sebelum MBKM, sebelum Kampus Merdeka. Karena apa? Dosen itu hanya sebagai penggerak. Kalau dulu sebagai teacher gitu ya, sebagai pengajar gitu ya, memberikan bahan dan sebagainya. Tapi sekarang berubah. Karena 60% itu mahasiswa harus melakukannya di luar. Nah, jadi pengalaman itulah yang sangat penting memberikan. Nah, bagaimana dosen sebagai penggerak? Apakah hanya sebatas kita hadir di kelas kemudian kita kasih tugas dan enggak? Kita harus menjadi penggerak yang betul-betul dalam tanda kutip adalah betul-betul akademisi. Dengan cara apa? Tentu cara sirkulasi yang kita lakukan dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi itu harus kita lakukan. Bagaimana mau mendapat bahan ajar? Pertanyaan gitu. Kalau Google atau mahasiswa itu lebih pintar dari kita, download Google selesai. Tapi pembaruannya di mana? Keterbaruannya pun juga di mana? Penemuannya juga di mana? Kan pertanyaannya itu. Nah, makanya seorang dosen, kalau kita mau jadi penggerak, aktifkan bagaimana gaya pemikiran kita itu kita tumpahkan di dalam penelitian. Kenapa? 80% dari perguruan tinggi yang pernah saya datangi dan tidak terjadi di sini bahwa dosennya hanya mengajar. Tahunya tugas dosen itu hanya mengajar. Padahal yang lupa, dharma kedua, dharma ketiga itu sangat penting. Bahkan di dalam struktur kepangkatan itu nilainya cukup tinggi. Pengajaran, siapa ya sudah dari asisten ahli itu 40 SKS pun kita ngajar, 12 SKS yang hanya dihitung itu. 20 mahasiswa kita bimbing, hanya 4 mahasiswa yang dinilai. 20 mahasiswa yang kita uji, hanya 4 mahasiswa yang dinilai. Kecil sekali nilainya di bidang pendidikan. Memang ada trik-trik, nanti saya kasih tahu untuk mengumpulkan di luar ngajar, itu nanti saya kasih tahu bagaimana. Tetapi di bidang penelitian dan pengabdian, ini kumnya cukup besar. Bayangkan, meneliti, laporan penelitian dipakai sebagai kepangkatan, itu nanti kita lihat kumnya hanya 3. Tapi ketika hasil penelitian menjadi buku ajar, ber-ISBN, nilainya sudah 30 kum. Hasil penelitian menjadi jurnal, masuk di dalam reputasi, nggak usah terus fokus kita bicara Kopernikus saja, kumnya udah 20. Ya kan? Ya. Nah, sementara penelitian nilainya cuma 3. Bayangkan untuk memacu kepangkatan untuk mencapai 150 menjadi 300 itu bukan hal yang tinggi gitu ya. Saya ketika dari rektor kepala 550 menuju guru besar 1050 itu kalau kiat ini dipakai sebenarnya nggak perlu waktu yang lama. Yang memperlambatkan administrasinya, kirim ke Aceh kan gitu ya, diolah di sana, dikirim lagi ke Dikti kan seperti itu. Itu yang membuat langkah-langkah itu jadi lama. Tapi lama itu adalah relatif. Baik, selanjutnya bagaimana interpretasi Kemendikbud terhadap visi SDM unggul? Ya. Jadi ternyata Presiden juga menginginkan SDM unggul itu
diberikan oleh dosen, karena dosen fungsinya itu tadi sebagai penggerak. Nah, makanya kita ada bagaimana magang, kita ada bagaimana caranya nanti KKN, bagaimana caranya apa. Sebenarnya kalau saya merasakan sebagai dosen, sebagai penggerak ini, waktu kita lebih banyak. Waktu kita lebih banyak untuk melakukan penelitian, pengabdian dan sebagainya. Karena apa? Mahasiswanya sebagai objek kita juga untuk membantu. Ya, jadi kita lihat bagaimana ininya. Nah, saya nggak usah banyak cerita bahwa dosen sebagai penggerak itu hanya menguasai dan harus bagaimana kita berada pada kondisi penggerak itu menguasai anak CS ini tadi. Ya. Jadi computational thinking, kreatif, ya, kreatif, critical thinking, kolaborasi, nanti wujud kolaborasi. Jangan lagi main individu. Kalau dalam ngurus pangkat nggak ada cerita main individu. Harus berkolaborasi. Kalau enggak, terasa mahal bagi kita. Kemudian komunikasi, ya tentu komunikasi dengan hal-hal yang apa? Kemudian compassion. Jadi inilah yang harus kita pahami, ya. Nah, saya melihat kepada ikunya aja, equality itu seperti ini. Bagaimana kualitas dosen yang harus dicapai? Pertama adalah persentase dosen yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi ini semakin besar. Indikasinya dari mana? Anggaran penelitian besar ya. Anggaran penelitian besar. Di Unpri itu karena klasternya di sini masih klaster binaan ya. Karena klaster mandiri, ya, klaster Madya, dia diberi jatah 7,5 M untuk seluruh dosen yang berjumlah 600. Itu pun tidak habis. Karena yang dapat penelitian itu hanya itu aja. Ini problem ya. Saya barusan kemarin memberikan hal yang semacam ini di Unpri juga. Karena apa? Persentase tenaga pengajar yang belum punya kepangkatan dan asisten nabi cukup tinggi. Jadi mereka enjoy dia mengajar karena honornya ada gitu ya. Dan cepat. Kalau penelitian itu kan proses gitu ya. Padahal ya saya 1 tahun dapat 700 juta. Jadi penelitian saya 2 tahun dapat 700 juta. Jadi jalan-jalan aja kita. Ngapain kita? Sebenarnya jabatan ini terjebak. Gitu. Jabatan ini menjebak kita. Tapi udahlah. Itu namanya dedikasi dan pengabdian kita terhadap perguruan tinggi. Kalau orang merasa bahwa saya sanggup diberi amanah ya kita terima. Sebenarnya bagi saya sepertinya senang seperti ini gitu ya. Dengan penelitian 700 juta 2 tahun, bayangkan. Itu kita bisa berbuat apa saja. Mau jalan-jalan pun bisa. Ya. Karena apa? Karena dari penelitian itu memang jalan-jalan. Makanya saya bilang dari awal, kalau dosen sebagai penggerak, kalau mau berhasil sebagai dosen dengan karirnya, hanya 3 syarat. 1 jalan-jalan, 2 jalan-jalan, 3 jalan-jalan. Ya, jalan-jalan saja. Apakah jalan-jalan secara fisik, apakah jalan-jalan secara virtual, apakah jalan-jalan itu kita nanti bagaimana? Betul ya? Jadi syaratnya itu aja. Jadi banyak jalan, banyak melihat, banyak mendengar, banyak. Jadi proses itu yang saya bilang. Nah, dalam meningkatkan ini semua, termasuk meningkatkan pendidikan S3 itu jalan-jalan. Kita akan jalan-jalan aja biar cepat selesai. Saya S3 3 tahun selesai. 2,5 tahun baru sidang, tapi karena di Malaysia itu punya peraturan harus 3 tahun baru sidang ya. Saya kebetulan 1,5 tahun. Ya. Jadi kenapa? Ya dari jalan-jalan. Karena bayi-bayi riset itu kan jalan-jalan gitu ya. Jadi waktu itu istri saya bilang, mana disertasimu gitu ya, nggak pernah nampak gitu. Sudahlah tenang aja, yang penting jalan-jalan dulu. Nah, pada bulannya pada tahun ketiga saya tunjukkan tebalnya disertasi saya akhirnya. Jadi jalan-jalan itu ya memang bermanfaat. Makanya sejak sekarang untuk mencapai karya ilmiah, untuk mencapai membuat buku, untuk mencapai apa saja, kuncinya adalah dari kita ya, jalan-jalan, merumuskan apa yang kita lihat, kita dengar setiap saat. Kenapa? Jurnal bisa hasil penelitian sama pemikiran. Makanya saya, mohon maaf bukan mau pamer ya, sebenarnya dulu dari buku catatan, tapi lama-lama kan medianya ada, saya bawa ini ya. Jadi kalau seandainya ini ada saya menemukan satu kasus, saya catat aja. Itu merupakan part atau bagian dari hal yang ingin kita tulis. Contoh, seperti kemarin saya jalan. Setiap tikungan, Pak Rektor, ada ayam jago lewat. Hampir ketabrak 3 kali, saya bilang sama Pak Rektor 1. Kita kayak di kota Canda ini kayaknya ayam jago-jago semua ya. Ayam jago-jago semua, nyebrang nggak melihat apa semua. Nah, rupanya memang dari situ kan kita bisa dapat sebenarnya kasus-kasus sosial kemasyarakatan. Betul ya? Bagaimana ayam, bagaimana apa. Kalau ini yang senang berayam, kita harus ganti 7 turunan. Dia hitung itu. Ayam, ini betina ya Pak, kalau dia kawin anak telur, 3 betina, 4 jantan, yang betina melahirkan telur yang dibayar 7 turunan, kalau enggak kita nggak bisa. Itu jadi, makanya saya begitu ayam lewat, saya tanya Nias. Sudah 1 kasus lagi. Bagaimana sosial kemasyarakatan kita terhadap kalau ayam itu ditabrak? Pak, korek. Ada kok ini. Jadi itu, jadi logbook. Nah, logbook itu penting. Makanya saya membawa ini dan mencatat apa saja. Dan akan semua menjadi part atau bagian yang bisa kita hidup. Nanti akan menjadi pemikiran. Pemikiran itu bisa mengilhami penelitian dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang saya lakukan sehingga yang mudah-mudahan tadi dengan Pak saya ingin seperti Prof. Tidak apa. Kalau rektor hitung aja rektor kepala 2 tahun, guru besar 2 tahun, masa deviasinya katakanlah 2 tahun, 6 tahun guru besar. Kalau misalnya kita apa? Berdarah ya berdarah. Saya ya berdarah, betul ya Pak Rektor ya. Tapi kenikmatannya kalau dosen yayasan guru besar setiap tanggal 9 rekening kita berbunyi 10 juta nggak kemana dari pemerintah. Tentang itu ya kan? Kebetulan saya PNS itu lain kan gitu ya. Jadi
itu yang ingin dicapai gitu ya. Ketika kita sudah besar dan bahkan ya mudah-mudahan ini pemerintah sedang memikirkan tunjangan untuk rektor kepala. Kalau rektor kepala kan belum dapat, ini sekarang rektor kepala akan mendapat tunjangan di luar serkos ya, di luar serkos. Jadi tenang kita, makanya Pak Rektor juga masuk dalam radar saya, mau saya guru besar kan kalau enggak ya. Berdoa ya Pak Rektor ya. Karena ingat, ketika nanti umur berapa Pak Rektor? 56, 58 ya, masih 17 enggak? 58 enggak guru besar, pensiun ini pensiun dengan sendirinya. Tapi ketika guru besar, pensiun kita 70. Jadi doakan saya nggak pakai tongkat di usia 70. Kalau punya S2, S3 perguruan tinggi ini, pensiun kita di 77. Nah, jadi masih menikmati lah ya. Jangan guru besar kita kalau sekarang ini katakanlah usia saya ini sudah Pak Rektor 17, saya 18. Sebenarnya, tapi saya malu gitu ya, saya nggak sedang bermutunya gitu. Jadi di usia saya ini masih menikmati tunjangan itu cukup lama. Dan bahkan kemarin di LMIT kita periksa ada profesor termuda ya, orang lain profesor termuda, usianya 35 tahun. Tapi ya rezeki-rezekian lah, karena dia lompat dari laptop ke guru besar. Nanti ada bagaimana lompat. Tapi lompat ini, mohon maaf, 1000 orang, 1 orang belum tentu berhasil. Jadi ya reguler aja lah, reguler kan, tapi pasti gitu lah kan. Baik, nah strategi pembelajaran bagaimana? Tentu akan berubah. Ketika beban dosen itu sebagai penggerak, tentu akan berubah. Namun, outcome mahasiswanya harus tercapai. Itulah nanti akan dibantu dengan MBKM tadi. Kalau ini tidak dibantu dengan proses MBKM, maka dosen akan terkurung selamanya di dalam kampus. Dia tidak akan bisa keluar. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai menggeliat gitu supaya keluar kampus itu ada manfaatnya. Jadi Pak Rektor tidak bertanya lagi, Pak, Bu, di mana? Nggak ada lagi. Emang dharma kedua, dharma ketiga itu harus dilakukan di luar kampus. Kita medianya sudah banyak, mau di ujung sana, kalau masih kuliah pun kita bisa zoom. Nah, kan gitu. Jadi tinggal nanti bagaimana di dalam saya memberikan kurikulum, kita membuatnya menjadi 60-40. Ya, 40 dalam kelas, 60 di luar. Jadi kita bisa mengontrol mahasiswa itu bisa lebih. Baik, nonton film ini ya, Dr. Strange ini ya. Kalau Dr. Strange ini jadi dosen, selesai dia guru besar langsung. Karena tangan dia ada 1000. Jadi dia kerjakan BKD, laporan penelitian, fokus apa lagi? Studi lanjut, sister, bukan dosen banyak ya. Sister, kemudian apa lagi? Penyuluhan, lokakarya, panitia apa namanya? Panitia akreditasi, semuanya dosen. Dan perguruan tinggi nggak bisa lari dari peranan dosen. Nah, ini yang saya katakan nanti. Jadi peranan dosen ini nanti akan dikirimkan sehingga nanti pihak rektorat akan mampu mengukur peranan dosen itu di dalam ini tadi. Kalau kita Dr. Strange ini, wah selesai. Tapi karena kita memahami tentang luar gitu ya. Jadi mengerjakan ini. Belum lagi sekarang Seruni lagi yang muncul, ya kan? Seruni. Kami kemarin Seruni belum beres, SKP lagi muncul. SKP itu sebangsa BKD, tapi yang diterapkan untuk pegawai negeri, dosen pegawai negeri. Selain BKD, kami harus punya SKP. Waduh, banyak sekali bebannya. Jadi kalau kita tidak paham betul soal ini, maka kita akan data-data kita juga akan tertinggal. Kenapa? Sebenarnya dosen ini hanya untuk menutupi ini ya. Gap antara pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa itu cukup. Karena jurangnya tidak jauh gitu ya. Tapi kalau kita tidak menutupi gap ini, mahasiswa kita pun tidak akan bisa lulus dengan baik. Jadi bagaimana kita menutupi gap ini? Ya itu dengan kemampuan kita. Kemampuan itu diukur dengan apa? Dengan kepangkatan, dengan tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Kalau saya tanya, mau dokter semua? Mau. Tapi bagaimana nanti kita menyikapi? Saya kemarin cerita sama siapa? Udah S3, saya prinsipnya dulu gitu. Saya mohon maaf, data S3 pakai kartu kredit, saya jebol kartu kredit saya. Waktu itu saya cicil. Bayar berikutnya dari mana Pak? Makanya saya bilang, nyemplung dulu, rezeki itu datang. Kalau ditanya kepada saya, bagaimana caranya saya S3? Macam-macam caranya. Mohon maaf, saya sampai jual darah. Saya sampai jadi pelayan. Saya sampai jadi mengawasi 7-Eleven di Malaysia. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Gajinya berapa? 1.000 ringgit per bulan. Jual darah 1 hari dapat 500 ringgit. Itu saya lakukan. Yang kedua cari mahasiswa Indonesia mau pulang, mahasiswa Arab mau pulang. Ya baik, barang-barangnya kita ambil, kita beli murah, kita jual dengan mahasiswa baru yang bakal datang. Pak, suruh video setrika. Mobil orang Arab itu, tahu orang Arab? Dolar-dolar mobilnya itu kuncinya di 3. Itu kita ambil. Kita perbaiki. Ya kalau bayar orang Arab itu tukang nabrak lalu lintas. Kalau di Malaysia itu menurut saya STNK, saat denda-dendanya. Jadi kita cek dulu, kalau 2.000 ringgit kita tinggal, biar aja orang yang ambil. Tapi kalau cuma 500 ringgit kita bayar, kita jual lagi, dapat 2.000. Itulah terjadi. Jadi kalau ditanya lagi, saya mengumpulkan uang sampai 150 juta menyelesaikan S3, saya nggak tahu lagi kapan mau cerita dan bisa mendapatkan kesempatan. Makanya saya bilang, nyemplung dulu, rezeki itu kan ada. Nggak usah kita berharap apa-apa dulu. Allah itu kan akan memberikan rezeki sesuai dengan apa yang kita minta kan. Betul kan? Jodoh yang baik, gitu kan. Betul. Ya, kalau nggak dapat ya nggak rezeki. Nah, doanya baik. Nah, jadi artinya semangat ini juga harus kita miliki. Bagaimana Pak Rektor menyelesaikan dokter? Punya fenomenanya. Pak Samrin sekarang sedang menyelesaikan dokter, punya fenomenanya dan lain sebagainya. Tapi tuntutan mau tidak mau, karena apa? Ini tadi. Kalau kita yang menutup gap ini baru sebatas S2, tentu agak rapuh gapnya itu. Tapi kalau sudah S3, itu semakin cerdas, semakin bernas, semakin bijak dan lain sebagainya.
Kenapa? Saya ingat ketika saya dilantik menjadi dokter, dibilang guru besar saya, profesor saya waktu itu, kamu tidak pantas jadi dokter. Sedih saya. Kenapa? Karena hatimu dengan kepalamu belum menyatu. Kita kalau dokter itu hati-hati omongan kita menjadi doktrin loh. Kalau Pak Rektor ngomong harus begini, karena seorang dokter atau saya seorang profesor itu diikutin, padahal salah kan? Jadi kalau hati dengan pikiran tidak menyatu, jangan jadi dokter. Bahaya. Sombong nanti. Betul ya? Ini baru selesai S2 kemarin langsung ada dikasih tugas mahasiswa kayak S2 karena panas otak. Betul ya? Nah, jadi kita harus bijak, harus memberikan ruang gerak yang baik untuk mahasiswa kita. Nah, nanti kita masalah S3 ini gampang lah. Saya sudah bilang sama ada profesor saya hubungi, karena di sana jadi RA, ya, riset asisten dapat 1.000 per bulan, dan kita dikontrak 1 tahun. Oh, kalau RA-nya enak, kenapa saya nggak pilih teaching asisten? Kalau teaching asisten, profesor ke luar negeri kita mendekam di kampus mengerjakan apa yang dikerjakan profesor. Ngajar di lab, nah, itu. Kalau RA, profesor berangkat ke luar negeri kita ikut, karena sebagai pengumpul data itu dapat 1.000. Jadi cerita jual darah itu begini Bu. Jadi di sana itu ada fakultas farmasi yang selalu menguji analgin, Panadol, kan gitu kan. Jadi malam darah saya diambil, minum Panadol, besok darah saya diambil. Gimana harus dikit? Gak apa-apa lah, pusing-pusing dikit. Pusing-pusing dikit, yang penting dapat darah sedikit ya kan. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Jadi nggak usah takut, rezeki pasti ada. Apalagi nanti Pak Rektor bisa mengusahakan ada beasiswa, ada apa itu, ya pasti ada jalan. Nggak usah takut. Nah, bagaimana meningkatkan kompetensi dan kredibilitas dosen ini? Ya salah satunya peningkatan jabatan fungsional. Kalau tidak mampu menaikkan jenjang pendidikan, maka kepangkatan jangan ulang lagi naikkan. Nggak mampu artinya belum mendapatkan kesempatan yang baik. Nah, peningkatan jabatan ini adalah merupakan ya, kewajiban. Kalau menjadi dosen ya mau tidak mau, suka tidak suka ya harus ini. Di sini honor berjenjang. Honor berjenjang ya dari beda ya. Bagaimana hitungannya? Maksud saya antara kepangkatan itu pasti berbeda ya. Belum ya. Nah, saya berharap ini ada perbedaan, sehingga apa? Gairah untuk menaikkan pangkat ada. Jadi tunjangan yang kita dan lain sebagainya itu harus ada, sehingga gairah itu baik. Skema pengembangan karir dosen cukup sederhana sebenarnya, tapi kalau ditanya atau saya kumpulkan angket hari ini pasti akan bagaimana caranya sulit Pak? Nah, pasti jawabannya itu. Ya, tapi nanti secara perlahan saya ingin merubah image itu menjadi sesuatu yang sangat gampang. Baik, asisten ahli, lektor kepala, profesor itu semua adalah jenjang pengembangan karir dosen yang harus kita capai, dan saya tidak yakin kalau seandainya yang dalam ruangan ini nggak kepingin jadi guru besar, pasti kepingin. Ya, kalau saya dulu, badannya dulu kan saya besarkan. Saya mencapai guru besar itu 5 tahun. Bayangkan, fokus itu bolak-balik ganti. Makanya saya bilang darah. Tapi ketika kita mendapatkan, itulah kenikmatan gitu ya. Bolak-balik, tim penilai di sana kita nggak tahu. Oh, ini fokusnya udah nggak apa. Tambah lagi uang. Dari mana? Penelitian. Saya masuk fokus Q1 kecil lah. Orang penelitian saya 700 juta 2 tahun. Jadi kuncinya itu tadi. Gak usah berubah dari yang perguruan tinggi, penelitian dulu. Pasti akan diapa? Pasti akan mendapatkan. Karena apa? Luaran penelitian adalah jurnal reputasi dan buku monograf. Itu adalah jumlah yang sangat tinggi. Jadi betul kalau nanti penulisan proposal hibah ini menjadi salah satu item workshop kita ini betul sekali. Karena di sini sumber kritik. Ya, baik. Nah, problem SDM di Indonesia itu seperti ini, ya, juga dosen yang S3 masih kurang, masih banyak dosen yang memiliki jabatan akademik. Di Umpri aja kemarin dari 600 itu masih sekitar 90-an tuh nggak ada jabatan, belum ada jabatan. Ayo kita sedang pacu. Apa sih kesulitannya? Karena nanti kita lihat dari tenaga pengajar kasih asisten ahli nggak perlu modal. Nanti saya kasih tahu kenapa nggak perlu modal. Kemudian jumlah lektor kepala guru besar masih sangat sedikit ya di seluruh Indonesia. Nah, jadi kemarin ada terkuat dari wartawan Kompas itu, ya, bahwa di PTN banyak joki dan. Nah ini yang saya takutkan dalam pikiran saya adalah guru besar menjadi lebih sulit. Kalau kita nggak mau di kabinet sejak sekarang. Dulu waktu saya mencapai doktor rasanya mudah sekali. Sekarang orang mencapai doktor harus ini rasanya. Dulu kami hanya 6 kali simposium selesai. Simposium apa sih susahnya? Gitu ya. Ikut aja simposium selesai 6 kali. Yang membawa judul kita selesai. Sekarang harus fokus, harus macam. Jadi ini yang harus kita sikapi. Tapi tidak ada nanti Pak Bambang akan membuat juga satu karena serdos ini penting juga. Ya, dapat tunjangan dari pemerintah ini kan ya lumayan lah. Pak Rektor udah dapat ya serdos. Wah, ini Pak Sampai lebih lama lagi. Sudah menikmati uang negara hampir 6 tahun. 6 tahun. Saya baru naik kemarin jadi guru besar naik. Saya baru kaget. Gitu kan. Ya, kaget. 2 kagetnya saya. Tunjangan dapat besar, ATM dipegang istri kaget. Jadi nggak bisa menikmati. Ya, istri juga yang menikmati ya. Baik. Kemudian publikasi ilmiah dosen. Jadi nanti kita dalam ini mungkin terasa agak sulit ketika kita melakukan satu publikasi.
Ya, sulitnya tentu mahal. Tapi dengan yang tadi, yang 6 CS tadi, salah satunya adalah kolaborasi. Sebenarnya ini tidak menjadi sesuatu yang sulit. Contoh, ini saya langsung aja ya ke kasus. Asisten ahli dalam syaratnya perlu nggak penulis pertama jurnal? Enggak. Ya kan? Perlu nggak jurnal internasional bereputasi? Enggak. Nah, untuk membantu rekan kita yang lektor mau lektor kepala, dia kan perlu jurnal bereputasi. Kita masuk sebagai penulis kedua bantu. Nah, kalau 60-40 anggaran yang ada untuk mengurus jurnal terasa terbantu, itu kolaborasi. Tetapi hati-hati, ketika kita berkolaborasi dengan bidang ilmu lain, judulnya harus mampu mengadopsi dua bidang ilmu. Jangan kita selumpang. Sana itu yang mengatakan gak sah. Teman itu sudah sampai sekarang guru besarnya hanya gara-gara papernya, peranan dia tidak ada di paper itu, bayangkan. Sampai di situ. Peranan dia tidak ada di tulisan itu. Nanti Pak Bambang tuh tahu kiatnya. Bagaimana supaya kita masuk di dalam paper itu sehingga kontribusi kita ada, kolaborasi kita ada. Ya. Baik. Nah, ini jenjangnya. Mulai dari rekrutmen, ya, asisten ahli, mentor kalau besar. Di asisten ahli itu ada 2, sekarang cuma 1 ya. Dulu ada 100. Kenapa saya buat masih 100? Masih ada. Sampai detik ini masih ada dosen yang dulu masuk dengan S1, dia tidak naikkan pengangkatan. Diakui. Tapi dia belum bisa apa-apa. Kenapa? Untuk menguji aja, untuk membimbing aja minimal reflektor. Asisten ahli harus dampingi, namanya juga asisten yang ahli gitu ya. Jadi ahlinya asisten. Jadi karena kita kondisinya seperti ini ya tentu jabatan asisten ahli akan diseret menjadi penguji dan namun nanti di dalam perhitungannya tidak bisa maksimal di dalam kepakatan. Lektor ada 200, 300. Nah, ada kebiasaan para dosen yang kalau saya sebagai penilai banyak dosen dari asisten ahli itu hanya menaikkan lektor ke 200. Sebenarnya tanggung ya kalau menurut saya, karena hanya menaikkan 50. Nah, kalau dinaikkan 150 dengan trik yang kita punya sebenarnya bukan hal yang sulit. Tapi rupanya orang ini untuk mencapai lektor ada beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan nilai akreditasi. Kedua, dia masuk ke dalam skema penelitian yang lebih tinggi. Boleh pakai itu Pak? Boleh. Silakan. Kalau kita mau. Kenapa? Ketika asisten ahli kan lingkup penelitiannya kan terbatas. Ketika lektor S2, dia sudah mulai. Nah, jadi BPUPT, KPN, dan sebagainya. Yang paling mahal itu kan KPN. Nah, tapi bagaimana trik proposal supaya mahal? Ya, saya kasih tahu. Jangan penelitian dilakukan di Kota Cani aja, maka harganya jadi 150. Itu judulnya apa? Melakukan penelitian di Kota Cani. Itu langsung mesin menjawab. Cukup ya 150 aja, langsung tuh. Budget tertingginya 150. Tapi ketika kita masukkan 2 kabupaten aja, itu menjadi 300. Masukkan 2 provinsi aja, menjadi 500. Masukkan antar provinsi menjadi 3 provinsi, judulnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, maka menjadi 700. Sanggup orang kita jalan-jalan. Tapi 3 syaratnya menjadi dosen bagus, jalan-jalan. Ya. Itu. Jadi banyak trik seperti itu. Nah, kolektor kepala begitu juga. Orang banyak memilih 400. Tapi hati-hati. Kalau kolektor kepala itu lebih baik di angka 550, kalau perlu di angka 700. Karena mencapai guru besarnya tidak sulit. Kalau 400 dia mencapainya harus 450. Nanti saya akan mainkan simulasi bagaimana cara menghitung kepangkatan dan triknya. Baik. Ini asisten ahli dan lektor ya. Jadi untuk dosen PTN itu dilakukan di PTN masing-masing. Kalau PTS itu di LLP atau Pertis dulu namanya. Nah, kalau untuk dosen-dosen kementerian lain itu dilakukan oleh tim PHK yang ada. Kan ada dosen yang di Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan sebagainya itu mereka ada sendiri. Tetapi sejak tahun 2017 kalau nggak salah, seluruh dosen baik dari departemen apapun itu harus dihitung di Kemendikbudristek. Karena dia sebagai dosen untuk mendapatkan sertifikat. Kalau nggak bisa. Sekarang harus begitu. Nah, lektor kepala itu juga ya, cuman agak berbeda jalurnya. Kalau lektor kepala sama guru besar itu seperti ini, jadi tidak mandek dia di di LLP, tapi dia langsung ke Dijen SDM di Jakarta. Mereka yang punya hak untuk menilai. Jadi seorang dosen kalau berkasnya sudah dibawa ke sana itu jantungan aja. Ya, nambah lagi. Nah, gitu. Lektor mau ke lektor kepala ya. Wah, ini kan. Jadi kalau ya, ini cerita Pak Bambang dulu ya. Cerita Pak Bambang mungkin itu berlaku nanti bisa kita. Pak Bambang itu ketika asisten ahli, hari ini keluar TMT-nya, saya suruh geber seluruh yang diperlukan untuk lektor. Ketika TMT asisten ahlinya berakhir hari ini, sebulan kemudian dia ajukan lektor. Gak menunggu tahun lagi, sebulan kemudian karena kumnya cukup. Maka sebulan kemudian dia lektor. Nah, ini sedang mempersiapkan. Kalau TMT-nya habis tahun 2023 ini, maka dia dengan cepat dia menaikkan lektor kepala. Saya bilang umur kamu masih muda, cepat itu lah. Nah, gitu. Jadi bagaimana nanti? So, masih pakai waktunya.
Oke, kita masuk kenaikan jabatan akademiknya, ya, akademik dosen, tenaga pengajar KSN ahli ini tidak terlalu sulit ya. Ijazah S1, S2 itu sudah punya 150. Jadi apa yang sulit? Udah 150, cuman ujinya harus mengajar minimal 2 tahun atau 4 semester. Gak usah banyak SKS-nya. Ya kan, namanya ASMO, tenaga pengajar kasih adalah SKS 4, 6, jangan dikasih banyak-banyak, percuma. Hati-hati triknya, jangan dikasih menguji, jangan dikasih membimbing, gak akan dinilai. Satu jurnal lebih dari cukup, jurnal nasional tidak terakreditasi. Jurnal kampus saja sudah cukup, ditambah 1 penunjang. Penunjangnya apa? Panitia pembangunan masjid saja sudah bisa. Sulit? Enggak, ayo mana siapa yang masih tenaga pengajar? Hari ini kita susun. Kita usulkan yang lagi 13, langsung keluar. Karena kita sebagai tim PAK tidak boleh lebih dari 1 bulan mengeluarkan SK untuk asisten ahli dan rektor pangkatan. Ini. Ya, kalau yang lain itu kan hanya ketentuan saja, ada SK ya, saya udah pastilah, gitu ya, dan yang sebagainya. Udah, selesai. Masih ada yang sini? Ada berapa orang? Jadi kalau saya suka touring, saya rencana bulan depan itu mau touring kembali, mau touring. Jadi tamunya Pak Rektor dari bawa pasukan touring. Kalau misalnya bulan depan itu udah diajukan ke sana yang asisten ahli gitu. Ya Pak Rektor. Kenapa? Ini mau mendongkrak loh. Peringkat perguruan tinggi ini mau didongkrak. Dari mana? Kepangkatan. Belum lagi nanti dari faktor-faktor lain. Ya. Webo kita ada, web kita ada. Nah, belum lagi kita meningkatkan orang membaca Webo kita. Membaca Webo kita dengan apa? Produk kita harus ambil dari website. Hasil penelitian kita juga harus diambil dari website sehingga orang bisa melihat sekian detik, sekian apa itu terbuka semua. Itu Webonya naik. Pak Rektor sama Pak Warek nggak saksi saya, udah tahu. Nah ini 2 tahun menduduki asisten ahli, nanti yang seperti Pak Bambang tadi kan. Jadi 2 tahun menduduki asisten ahli, begitu TMT 1 bulan sudah punya modal, ajukan selesai. Ini masih gampang. Saya sebagai apa? Tutup mata. Nanti kalau apa saya buka penilaian secara online, ya salah satu dosen di apa, nanti kita buka. Setelah memenuhi angka kredit udah pasti. Berapa perlunya? 150. Bagaimana triknya? Nanti kita simulasikan. Bagaimana presentasinya yang diperlukan. Memiliki karya ilmiah dalam jurnal nasional. Sinta berapa? Jangan bicara dulu Sinta tinggi-tinggi. Sinta 6 aja udah cukup. Mau Sinta 2 silakan. Sekarang jurnal harus buat kerjasama. Kenapa? Kita di Unri ada 4 jurnal yang sudah Sinta 4. Sedih. Kenapa sedih? Karena jatah dosen Unri menjadi sedikit. Dengan Sinta itu jatahnya cuma 20%. 80% harus diambil dari luar. Maka dosen Unri harus dibuat kerjasama dengan jurnal lain supaya dia mengisi di jurnal yang sama. Ya. Jadi memiliki tanggung jawab kinerja, integritas, etika itu udah biasa ya. Ini KPI. Nah, lektor kepala, ya. Mulai naik dia memiliki jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama yang berakreditasi. Kopernikus berakreditasi, jangan salah, Kopernikus itu berakreditasi. Kalau kalimatnya jurnal terindeks berreputasi itu baru fokus. Ya. Saran saya nanti setelah kita tahu bagaimana triknya. Coba dulu lah. Saya guru besar itu berapa jurnal saya? Mungkin kemudian tapi banyak nih jurnal ini. Betul ya? Tadi Pak Rektor mengatakan penelitian saya banyak. Yang saya masukkan itu hanya 3 Scopus. Q2, Q3 sama Q1, Q2, Q3. SJR-nya 0,2. Kemudian yang lain, ini syarat utama ya, terpenuhi kan? Minimal kan 2, saya kasih 3. Yang lain, itu mau Kopernikus, mau Prosenting, mau Sinta, mau apa, terserah. Karena guru besar wajib fokus, kalau lektor kepala wajib ada Sinta 2. Lektor kepala wajib ada Sinta 2, bersertifikasi. Jadi dosen yang bersertifikasi. S2 atau S3? S2 boleh. Asal tiketnya dipakai. Kalau jurnal Sinta 2-nya 1, harus ditambah Scopus 1, itu boleh. Jadi S2 boleh lektor kepala, mumpung aturannya belum ditutup. Mumpung aturannya belum ditutup. Nah, ini yang perlu. Jadi, form saya di bidang penelitian itu saat ini kita ajukan berlebih. Kenapa? Karena kita takut di sana itu nggak tahu mereka beli otaknya di mana dalam menilai itu berbeda. Berbeda sekali. Apalagi di bidang teknik akun. Tapi seluruh Indonesia bersyukur kan Prof Januar sudah menghitung lagi. Jadi sumber masalahnya di Prof Januar orang ITB paling kejam. Ya. Fokus, oke terpenuhi sampai peranan tulisan kita di dalam itu begitu. Kalau enggak, buat gitu. Saya mohon maaf, nggak bisa fokus sampai 2 kali. Nah, jadi apa yang saya katakan? Kita tidak perlu banyak syarat. Ya.
Cukup yang utama itu dipenuhi, selesai. Berapa dipenuhi? 2, ya 2. Oh, banyak. Yang lain itu digeber. Yang Kopernikus, yang kurang-kurang itu digeber. Kopernikus kalau hukumnya berapa? 20. Kalau Scopus kan 30 dan 40. Ketika SDR-nya tinggi ya, ketika di hasil penelitian nilainya 40, ketika hasil pemikiran dia nilainya 30. Kalau Kopernikus hasil pemikiran maupun hasil penelitian nilainya 20. Sama dengan buku monograf. Buku monograf di ISBN kan 40. Nah, kita hitung. Ya. Nah, inilah yang sudah saya lewati. Ya. Bagaimana menduduki jabatan ini ya. Inilah cita-cita kita bersama. Ya. Yang penting adalah ini, yang memang agak sulit adalah bereputasi terindeks penulis pertama pula. Q1 tahu ada harganya berapa? 40-an. 45. Tapi dalam itu nanti kan. Dapat penelitian yang kecil itu dapat penelitian. Baik. Nah, lektor kepala ke profesor reguler, ya syaratnya itu hanya 3 tahun. Dia jabatan dinaikkan dalam jabatan paling kurang 3 tahun. Itu yang lebih apa saran saya. Dan mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan. Jadi syarat-syarat tambahannya itu juga harus internasional ya. Kopernikus, ya Scopus boleh Q4, tapi SDR-nya boleh 0,1. Dia masuk dalam syarat utama. Tapi yang pasti adalah bergerak motor itu nggak bisa di. Ya. Nah, ada yang mau ini? Asisten ahli kompak lektor kepala, boleh. Asal kuat, asal kuat lahir dan batin. Di rumah juga asal masih ngempul gitu ya. Jangan gara-gara perkataan ngempul kan. Ada yang lompat jabatan seperti ini. Pertama asisten ahli lektor. Jadi sebenarnya sebelum saya menerangkan ini, lupa saya menyampaikan, kalau bapak dan ibu sekalian atau bapak dan ibu-ibu punya bapaknya cuma 2. Ya, 4. Kami minoritas. Minoritas. Iya. Nampaknya itu minoritas. Jangan kayak film apa? Penyamun di sarang bidadari. Apa film itu? Penyamun di sarang bidadari. Saya kita download ada. Pemeran utamanya kayak kami 3. Ya. Oh iya. Nah, kalau kalian ingin menempuh S3, saran saya lektorkan dulu. Mau 200 atau 300 lektorkan. Kenapa? Dengan ijazah S3 untuk mencapai guru besar, dia hanya membutuhkan 80% dari nilai utama. Nah, ijazah kita itu. Kalau asisten ahli, mohon maaf, terpaksa 2 tahap. Dan titik terakhirnya agak berat. Asisten ahli, doktor, naik ke LH. Kan pasti kan? Naik ke LH. Itu mau tidak mau, jatuhnya di 400-550. Maka endingnya, tanpa ijazah S3 dihitung, maka kita mengumpulkan hukum agak banyak. Nanti saya kasih ilustrasi juga. Ya, jadi memiliki karya ilmiah bla bla bla, tetapi ini wajib Q1. Kalau melompat Q1. Ya. Wajib Q1 penulis pertama. Nah, ada yang mau ini? Boleh. Siapa yang ada lektor? Ayo kita dukung ya Pak Rektor ya. Kalau ada yang melompat ke profesor. S3 semua. Tapi Q1-nya coba lihat berapa? Q1-nya harus ada 4 kali 45, 160 juta. Jadi nggak usah saya sebutkan ya, saya jadi guru besar, hitung sendiri lah. Hitung sendiri. Tapi itu harus dikejar kan? Harus dikejar. Kalau nggak sempurna jalan-jalan kita ya kan. Saya kemarin dari Pekanbaru, ganti isi tas, koper langsung berangkat. Nah, jadi enak. Baik, ini penyebab utama ketika PAK kita itu selalu ditolak. Pertama, sudah pasti jumlah angka kredit itu tidak mencapai angka yang maksimal. Ya, nanti ada yang bawa kasus nggak? Nah, ada yang membawa barang-barangnya nggak yang sudah dihitung? Nanti kita hitung cukup apa enggak? Bagaimana untuk memenuhi? Ada yang bawa? Ada? Boleh? Nanti kita pakai sebagai apa? Beruntung lah yang dipakai sebagai contoh. Nanti akan terpenuhi bisa. Lebih gampang. Kemudian syarat khusus ini banyak yang tidak dilengkapi atau gugur di tengah jalan. Jadi saran saya ketika mau naik LK atau guru besar, jarak penerbitan Scopus itu jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Dan kemudian hindari terbitan-terbitan dari, ini mohon maaf, terpaksa saya sebutkan, dari India, dari Singapura, dari Vietnam, dari Thailand. Hati-hati. Sudahlah, kalah sedikit, ambil Turki, ambil Australia, ambil Inggris, ambil Belanda, silakan, tidak terlalu mahal. Ya, saya pilih 3. Ya, karena Vietnam dan Singapura itu membentuk Scopus sendiri yang tidak diakui oleh DIPTI. Diakui oleh negara itu, tapi tidak diakui oleh. Ya. Saya Scopus itu ambil Turki, ya, Sibol. Kemudian kalau bidang kesehatan itu ada psikologi, jurnal psikologi bidang kesehatan itu Q2, SDR 0,26. Memang agak
ampun, saya nggak berani menyebutkan, tapi kolaborasi. Kalau nggak akan tercapai. Ya. Nah, ditemukan beberapa karya ilmiah yang termasuk dalam kategori plagiasi. Sekarang plagiasi ini sudah bisa disikapi. Jadi caranya bukan hanya cognitive. Kalau seandainya kita yakin, biasanya kita mengambil dari tesis mahasiswa, dari skripsi mahasiswa, tesis kita sendiri. Untuk tidak terjadi plagiasi, maka lakukan parafrase. Ini kan tulisan kita kan cenderung menjadi self plagiasi. Memang maaf, saya kemarin cerita sama Pak Wakil Rektor mau berlangganan Spinan ini parafrase untuk bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita punya tulisan yang lalu, ingin menambah satu novelty lagi atau parameter lagi, maka tulisan itu biasanya kan akan kita gunakan. Maka tulisan ini diparafrasekan dulu, kalimatnya dirubah. Ya, ibu menyuruh kakak beli gula merah di pasar. Ya. Kemudian itu harus diparafrasekan. Kakak sekarang sedang membeli gula merah, ya, di pasar. Yang disuruh ibu tadi pagi. Itu kan sebenarnya esensinya tidak berubah, tapi kalimatnya berubah. Itu parafrase. Yang mahal itu quickboard, itu parafrase untuk bahasa Inggris. Jadi mahal, langganannya 650 per tahun. Tapi kalau saya nanti berhasil berlangganan, boleh digunakan. Karena biasanya kalau yang untuk saya itu apa gitu, saya biasanya untuk menggunakan untuk membantu untuk memparafrasekan teman-teman gitu ya. Artinya karena mahal. Saya itu pun dari luaran, kalau nggak dari anggaran penelitian gitu, kayak bisa juga Pak Rektor. Nah, jadi sebenarnya sekarang ini sudah bisa difasilitasi lah bagaimana menghindari plagiasi dengan tulisan-tulisan kita yang sudah lama untuk menuju ke terbaru. Nah, ini asisten ahli ya, persentasenya yang diperlukan pendidikan banyak ya, 55% karena dia masih mengajar terus. Nah, penelitian 25%, pengabdian 10-10 ya, sama kerja. Nah, ini semakin tinggi. Lektor ya, pendidikan pengajaran yang 45, penelitian yang 35, yang bawah tetap 10-10. Ketika lektor kepala menjadi 40-40. Jadi ingat, angka di kum penelitian harus terkumpul 40. Ya, yang lainnya tetap 10. Nah, tapi di lektor kepala bagi yang berijazah doktor harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama. Jadi cukup cinta. Tapi kalau yang berijazah magister, dia harus jurnal internasional Scopus. Beda, tiketnya beda. Ya. Baik, ini guru besar, semakin kecil penelitiannya semakin besar. Jadi saya dari 550 ke 850, 350 dikalikan 45. Itulah kum penelitian yang harus dikumpulkan. Ya. Baik, ini saya tidak ke bawah ini adalah cara-cara menghitung kum. Nanti ini saya bagian ya. Ya karena ini adalah baku ya, normatif ya. Jadi doktor ijazah kumnya berapa dan sebagainya. Ini hanya hitungan-hitungan saja, membimbing KKN berapa dan sebagainya. Ya. Tapi sebenarnya yang harus kita ketahui ada beberapa saja gitu ya. Baik, ini nanti kita langsung ke kasusnya. Ada poster bidang penelitian. Oh sorry, saya ingin menunjukkan di bidang pendidikan. Ini sebenarnya menjadi pertengkaran para dosen ketika semester dimulai. Oh banyak, dapat SKS banyak. Saya kan dikit, bagaimana mau naik pangkat selalu gitu. Ya, saya waktu itu wakil rektor 1 selalu dosen itu, Pak saya harus banyak Pak. Sekali lagi, banyak dan sedikitnya itu mau naik pangkat atau honornya, saya bilang gitu. Kan betul kan? Sebenarnya honornya, maka keluarlah kebijakan waktu itu. Maka seluruh SKS bisa meratakan. Ya nggak ikut. Nah, tapi ada problemnya. Dosen teknis pengajar agama juga kita kasih supaya sama SKS-nya. Mau main-mainkan gitu. Nah, karena nggak ada lagi ya kan. Kelas ya kalau satu angkatan kelasnya 4 bisa kita roker-roker gitu kan. Cara mengumpulkan kum di luar pengajaran yang kumnya besar, satu, buatlah buku ajar atau buku referensi di ISBN kan. Hati-hati. Sekarang di ISBN agak ketat. Jangan modul ajar dulu, modul praktikum pun bisa di ISBN kan, nggak bisa. Jadi harus buku yang punya konteks keilmuan. Jadi buku ajar atau buku referensi. Buku ajar itu kan kerjanya sendiri. Buku referensi itu bisa 3 atau 4 orang. Caranya apa? Bagi bab itu kepada orang lain yang sebidang seilmu dengan kita. Saya lupa, harusnya saya bawa. Saya ini menulis buku referensi itu sudah di mana-mana. Jadi kawan-kawan di kemarin itu dari Makassar menyurati saya untuk mengisi bab sekian tentang ini. Jadi kita mengisi itu aja. Oh, itu buku referensi. Tapi usahakan kita sebagai penulis pertama. Karena di SBN kan nilainya 30. Buku ajar itu tinggal mengolah PowerPoint kita menjadi sebuah narasi bab per bab, 16 bab, selesai. Di SBN sebutkanlah bahwa itu menjadi dari hasil penelitian kita yang menjadi buku ajar. Itu clue-nya. Tapi adalah kita pelatihan cara membuat buku ajar dan sebagainya. Itu babak berikutnya. Tapi saya yakin ibu-ibu dan bapak di sini sudah tahu bagaimana cara membuat buku ajar. Itu satu. Kedua, ketika kita simposium kan sebagai presenter, ya, rubahlah kata presenter itu menjadi orasi ilmiah. Karena kalau presenter, dia jatuh di kelompok B.
Kalau orasi ilmiah coba lihat, itu masuk di kelompok A. Penelitian ya. Rektor jabatan ini. Nah, ada satu cara lagi. Setiap wisuda, nah ini trik baru ya. Setiap wisuda, berilah kesempatan salah satu dosen untuk orasi ilmiah. Dikeluarkan SK oleh rektor, maka dia masuk di sini. Lihat bomnya. Kalau orasi ilmiah 2 kali setahun udah 10. Wajar 20 nih, 1 buku per tahun ya. Udah kalau ini nggak usah dipikirkan untuk di jabatan ini. Nah, kalau udah menduduki jabatan jangan juga rakus ngajar, ya kan? Karena jabatan kita sudah ada bomnya, ya. Per semester loh, ya kan? Jadi kalau saya dekan itu 8 bomnya per semester. Kalau saya menjabatnya 4 tahun, 4 kali 2 kali 8, Pak Rektor 10. Jadi Pak Rektor ini dikasih ngajar 2 aja. Mereka lah dia. Ya kan? Karena bomnya ada 10. Nah itu. Jadi warek itu 8. Wakil rektor 8, dekan 8, kaprodi 6. Saya prodi 4, kepala lab 4 dan sebagainya. Biro 2. Hah? Kaprodi kalau nggak salah 6. Kaprodi S2 ya. Kaprodi S1 kan. Itu udah ada semester. Nah, tinggal mau menulis. Nah, itu triknya ya. Baik. Kalau bidang penelitian ini nanti apa ya. Nah, ketika kita ini trik juga ya, nanti sebelum kita masuk ke dalam kasus. Kalau menjadi presenter itu biasanya agak kecil kemungkinannya. Betul ya. Nah, nanti gini. Coba Nurul Hasanah ini mengadakan simposium internasional sekali. Murah kok. Supaya apa? Ajak host yang lain. Ada beberapa perguruan tinggi kesehatan di sini ajak sebagai host. Saya mengadakan simposium internasional, modalnya cuma 2 juta. Itu untuk apa? Untuk buat poster, buat pemberitahuan, buat 2 juta aja. Tapi sama banyak. Kalau internasional kan kita bisa main bola dan sebagainya. Nah, kenapa saya bilang itu? Kita kan kurang pede ya kalau jadi presenter ya. Apalagi simposium internasional bahasa Inggris. Maka bukalah satu sesi yang namanya presenter poster. Ini nggak pernah dilakukan ini. Nih poster internasional. Nilainya 10. Jadi presentasi kita itu ditampilkan di ruang seminar, tapi dalam bentuk poster. Maka keluarlah sertifikat kita sebagai presenter atau orasi ilmiah. Kalau orang mungkin kurang pede, tapi ya perlu juga dicoba, ya kan? Karena internasional. Kalau nggak kita nggak mendapatkan hukum yang tinggi. Nah, nanti ini bolehlah kita join ya Pak Rektor ya, dengan seminar internasional dengan menjual alam Kota Canggih pasti akan datang. Karena Medan Kota Canggih tidak terlalu jauh. Nah, kami aja mengadakan di Medan itu kan di Medan di Brastagi. Karena di Medan bosan orang. Jadi tempelkan paketnya dengan paket wisata. Kalau nggak kita nggak akan kedatangan wisata. Nah, nanti masalah apa kita? Nah, untuk mahasiswa biasanya internasional itu mewajibkan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mahasiswa S2-nya berkontribusi. Biasanya begitu. Menjadi syarat untuk sidang dan sebagainya. Itu kita selalu tempelkan. Kalau nggak kita nggak ada peserta. Ya, itu satu trik yang sering kami lakukan karena makanya Pak Jabudi itu ada waktu itu yang di Pak Jabudi kalau di Unri setiap fakultas per tahun bergantian. Jadi 1 tahun semua fakultas ada. Jadi bidang ilmu yang apa itu di apa kemarin itu namanya untuk yang komputer itu sedikit simposium. Nah ini mau saya tingkatkan karena saya mau tingkatkan jadi internasional. Karena kemarin itu baru sifatnya nasional. Nah itu trik juga ya. Nah penelitian ini ada artikel ilmiah dalam oke, saya cerita yang punggung tinggi aja, yang bisa menghasilkan punggung tinggi. Editor, buku. Jadi kalau misalnya kita menulis buku ada 3 orang, mau menolong kawan kita, jadi kan dia editor. Minta SK-nya dengan dekan atau dengan rektor. Sudah, hukumnya berapa? 10 per buku. Ya. Jadi cerita yang apa aja nih? Yang tinggi-tinggi aja. Baik, kegiatan penelitian ini, rancangan karya ini yang dipatenkan ya pasti. Oh ya, buku segera hakikat. Nanti kalau ada kesulitan boleh minta tolong saya atau Pak Bambang, kami punya jalur ke Kemenkumham yang hakinya cuma 1 minggu, bayarnya 440. Karena kumnya 15. Haki itu masukkan kumnya 15. Jadi bukunya dihitung, hakinya juga dihitung. Ya. Ini saya cerita trik yang besarnya aja. Ya. Ini karya-karya seni. Ini pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat sekarang untuk mencapai nilai tinggi kita punya link ya untuk membuat jurnal pengabdian masyarakat. Jadi hasil pengabdian masyarakat kita dibuat dalam bentuk jurnal, maka dipublish. Nilainya menjadi 20. Kalau pengabdian masyarakat aja paling nilainya 1 atau 0,5. Ayo, itu trik lagi ya, yang sekarang digunakan para dosen. Jadi diterbitkan dan dia menjadi penghitung di dalam pengabdian masyarakat. Jadi nanti ini tinggal apa aja?
Tinggal pilih aja mau yang di mana. Karena selama ini dosen hanya tahu ngajar jurnal, pengabdian masyarakat, penunjang. Padahal titik lain banyak yang bisa dikumpulkan untuk hukum, ya. Kegiatan akademik, penunjang yang sampai ke panitia masjid itu dapat ya. Oke, pertanyaannya, kalau kita ikut Lokakarya, sebenarnya workshop ini berapa hari? 3 hari. Saya tanya, sertifikatnya dibuat seminar atau workshop? Workshop. Mau dihitung jam atau enggak? Ya. Kalau dihitung jam, maka di balik sertifikatnya harus ada. Usahakan 2 ke 3 hari itu 46 jam. Maka hukumnya menjadi 2, letaknya di A, bukan letaknya di B. Ada yang Lokakarya sekian jam, hukumnya sekian, ada kan? Ya, 2. Ya. Buat, jadi itu trik aja. Nah, kalau kita nggak tahu, pasti itu dibuatnya seminar kan? Ininya, sertifikatnya. Kalau workshop, tandanya membedakan sertifikat seminar sama workshop, itu di belakang ada jamnya. Di workshop itu harus ada jamnya. Silakan nanti, itu polanya. Ya. Oke, saya masuk permasalahan, sebenarnya ini adalah permasalahan yang umum ya, adanya penetapan persyaratan. Jadi gini, kenapa saya memacu harus lebih cepat? Peraturan sangat cepat juga berubah. Ya, peraturan sangat cepat berubah. Sehingga ini saja bisa nanti menjadi penghambat ketika kita sudah mencapai peraturan berubah, nambah lagi, dan sebagainya. Jadi mumpung ada kesempatan, lakukan. Nah, hambatan memang ini terjadi, tadi saya katakan simposium berbahasa Inggris ya. Pengeluaran dana hibah, karena dana hibah ini, penelitian ini, kenapa perlu dipacu? Karena disitulah gratisnya membuat apa namanya, jurnal-jurnal itu. Jadi, kalau 700 juta 2 tahun, 1 tahun kan 350. Baru 10% ya untuk jurnal Q1 ya. 15 juta. Buat buku kemarin sama ISBN sama apa, 10 eksemplar, itu 10 juta. Jadi uang dia 45, mendapatkan hasilnya yang cukup baik. Nah, selebihnya silakan buat turunan, masuk Copernicus dan ngumpul uang yang masih banyak tuh, ya. Kalau ada sisa barulah jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya jangan disebutkan ya nanti. Pemonefnya mana nih? Kebetulan saya pemonef reviewer nasional. Jadi saya kalau itu udah tutup mata, kenapa? Karena penelitian dikti sekarang enak, bukan kayak dulu. Ditafsir harus dikumpulkan. Sekarang enggak, ada keluarannya selesai. Tapi minta nama minta kwitansi gitu. Internal lebih nggak percaya daripada negara ya kan. Nah, di negara ini kalau dengan dana hibah ini sering kita terpleset dengan surat-surat pernyataan kita. Ya, kemarin di Prima itu ada sekitar 20 dosen wajib membuat pernyataan pembelanjaan 100%. Itu yang belum dimasukkan, surat pernyataan penggunaan anggaran 100%. Sering terjadi kita lupa. Nah, BPK akan menyurati kita untuk membuat itu. Tapi kalau namanya balikan anggaran itu terjadi kalau luaran kita tidak tercapai. Jadi nanti kalau di situ di dalam proposal luaran internasional dibuatlah 45 juta. Nggak ada, balikan ke 45 juta. Yang lain kan? Yang 45 juta itu balikan. Kalau terjadi pertemuan. Atau berhenti tengah jalan, itu seluruhnya harus dikembalikan. Ya, ada teman kami meninggal, terus saya dia peneliti pertama, saya kedua, suruh melaksanakan tangan saya nggak berani. Udah balikan aja anggarannya. Nah, banyak kali saya meneliti nanti itu lagi nggak beres, kena BPK kita payah kan, urusan uang negara kan agak sulit. Tapi selama kita memberikan luaran, itu nggak ada masalah. Baik, strategi ya. Jadi paham betul, ini nanti saya akan ajari bagaimana cara menghitung, menulis karya ilmiah dan tulis secara bersama. Ini harus terjadi kolaborasi, jangan main sendiri. Ya, ada dari ekonomi ini. Saya tanya. Jadi ekonomi kesehatan ada, saya yang Sinta 2 apa semua ada linknya. Ya, itu harus pakai rekomendasi juga sih, agak sulit juga karena Sinta sekarang agak sombong. Ya, 2 kali setahun harganya pun gila-gila. Jadi berbahagialah perguruan tinggi dan punya Sinta. Menurut sana kalau bisa dapat Sinta untuk bidang kesehatan. Nah, kalau mau menulis di Sinta 4 di bidang kesehatan di UNPRI ada, jadi kita fasilitasi Sinta 4. Kalau untuk main lektor lektor kepala cukup lah untuk syarat-syarat tambahan. Jadi, nah, sejalan dengan apa yang saya katakan tadi di pihak, biasakan Bapak Ibu mempunyai pemetaan kenaikan pendapatan. Kalau nggak kita terlupa. Jadi ketika kita mendapat asisten ahli, 2 tahun ini apa yang diperlukan? Asisten ahli mau lektor berapa? 300, 200, oke kita katakan 300, 2 tahun. Berarti 1 tahun harus terkumpul 75. Betul kan? 75 uraikanlah di dalam action plan-nya. Kalau perlu nanti dengan anggarannya, sehingga kita tahu berapa anggaran yang perlu. Action plan itu yang penting. Supaya kita tidak berlebih atau menumpuk pada satu kegiatan. Ketika mengurus pangkat, ini kurang, itu kurang, dan sebagainya. Jadi, ke depan nanti mungkin bidang SDM, yang nggak tahu terulang, itu harus punya namanya pemetaan setiap dosen. Pemetaan kepangkatan. Sehingga, ya,
positifnya adalah pihak SDM akan mengingatkan dosennya ketika dia sudah masuk jatuh tempo. Jadi jangan kalau udah lewat terlalu aja, yakin bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, terakhir 4 tahun nggak ada pangkat. Ini keluar serdos peraturan baru ya kemarin. 3 kali nggak lulus, maka dia terreject, tidak akan terserdos seumur hidup. Ketika dia eligible 2 kali tidak melakukan serdos, maka dia terkunci seumur hidup, nggak dapat serdos. Tertutup kesempatannya, tertutup. Nah. Saya tertutup di pasar lagi, tertutup lagi. Maka saya bilang peraturan ini selalu berubah. Ya. Nah, inilah strategi untuk mendorong keberhasilan PAK dosen. Perguruan tinggi melakukan pembinaan. Ini salah satu langkah yang dilakukan oleh perguruan tinggi hari ini melakukan pembinaan. Kemudian perguruan tinggi lebih selektif dalam pengajuan berkas. Artinya begini, itu yang saya katakan. PAK-nya UNH harus selektif. Tidak boleh banyak sekali, kalaupun akhirnya nanti tidak dihitung atau apa. Tapi yang dikirim adalah berkas-berkas yang memang jitu dan memenuhi perhitungan tadi. Ini kuncinya ada di tim PAK. Nah, Kemendikbud selalu mengadakan sosialisasi, termasuk saya kemana-mana itu juga melakukan sosialisasi. Jadi sangat tidak mungkin kalau dosen itu tidak tahu cara menyusun, betul ya? Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa kuncinya adalah kesinergian antara dosen dengan pihak universitas. Ini yang akan memberikan dorongan-dorongan semangat, ya, terutama dalam kategori finance. Tapi finance itu jangan ditutup. Saya mau naik rektor kepala, perlu anggaran berapa? 80 juta. Tolong yang ada, kalau nggak saya nggak mau jadi dosen, nggak gitu. Itu ada take and give-nya. Oke, nanti kita berikan bantuan dalam bentuk insentif-insentif dan sebagainya. Ya, solusinya ya, rekayasa pembinaan karir dosen, itulah rekayasa tadi ya. Kemudian melalui beberapa reviewer ya, ini kebetulan universitas yang mengadakan, jadi saya kemari memberikan masukan terhadap universitas. Nah, LPPM juga harus berperan, ada ketua LPPM-nya. Ya, LPPM harus memberi kesempatan, jangan informasi penelitian disembunyikan. Ya, maaf ya, itu orang lain disembunyikan ya. Selalu di-share kok. Ya, dimakan sendiri. Bukan hanya di-share, tapi lakukan pembinaan bagaimana untuk menuju pada proposal yang benar. Karena sekarang ini aduh sayang, UNSU, tahu UNSU itu mandiri 11M. Dana penelitian yang diberikan pemerintah cuma untuk dosennya. Tahu berapa yang terpakai? Hanya 200 juta. Sayang. Ya. Unpri juga ikut 7,5 juta, hanya habis 3,4 M. 7,5 M habis 3,4 M. Karena bidang kesehatan mahal-mahal biasanya. Cuma 3,3 M aja. UNSU itu 2 M aja habis. 5 dosen yang ada. Padahal dosennya 800. Berarti budaya penelitiannya rendah. Itu aja ukuran. Bisa-bisa dengan begitu diturunkan pasarnya. Orang 9 juta nggak habis turunkan aja di 7,5 begini. Iya kan? Ada pembinaan karir ya. Nah, ini strategi ini nanti saya tadi secara langsung sudah memberikan bagaimana dulunya ya. Nah, carilah untuk mencari jurnal verifikasi buka aja Skimago ya. Buka Scopus, masukkan jurnalnya, kalau dia tidak ada di situ otomatis dia tidak terindeks. Buka Copernicus, masukkan nama jurnalnya, kalau nggak ada dia tidak terindeks. Hati-hati, buang-buang aja. Apa ini? Jangan tergiur dengan harga murah, tapi kita tidak bisa membuktikan bahwa dia reputasi atau tidak. Nah, kalau di internasional tandanya ini harus ada 4 negara dalam reviewnya. Kalau tidak ada 4 negara, orang Indonesia semua jangan percaya. Makanya DOAJ ini harus penting ya, DOAJ pengecekan terhadap makanan di LPPM ya pengecekannya. Jadi LPPM bisa nge-print itu seluruh jurnal kesehatan. Saya sering nge-share, nanti bolehlah beberapa orang ikut dalam grup apa nanti saya share jurnal-jurnal yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini tadi jurnal internasional ya, Copernicus, Scopus, angkanya 30 dan seterusnya. Baik, saya pikir ini nanti dibaca aja, ini normatif ya, yang apa? Saya langsung aja menginjak ke